وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudara-saudariku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semangat untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu. Dan ini merupakan tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan faqihkan dia dengan agamanya. Nah, ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita melanjutkan lagi dari materi makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hijaiyah, dari kita membaca salah satu buah tangan dari para ulama, yaitu Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bait yang ke-15 atau penggalan setengahnya. Setelah kita membahas makhraj huruf nun, insyaallah kita lanjutkan lagi di makhraj atau di huruf setelahnya. Ini huruf ra atau makhrajur ra. Makhraj atau tempat keluarnya huruf ra. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui, sekarang kita masih di pembahasan makhraj yang berada di lidah. Nah, makhraj dari al-lisan. Dan kita sekarang sudah masuk di ujung lisan, ujung lidah, huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah. Dan sebagaimana yang telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, kebanyakan dari huruf itu keluarnya dari lidah bagian tengah. Nah, lidah bagian tengah, lidah bagian ujung, maksud kami lidah bagian ujung. Di sini dari lidah ini secara umum dia terdapat 5 makhraj untuk 11 huruf. Nah, jadi 5 makhraj untuk 11 huruf. Nah, kita lanjutkan insyaallah di huruf ra. Antum perhatikan di halaman yang ke-34. Qala an-Nazim rahimahullahu taala, berkata an-Nazim, penulis nazam ini,
Kata beliau, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu war ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Nah, war ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Di situ pembahasan kita. War ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Nah, karena huruf nun telah kita bahas. Kata beliau rahimahullahu taala, dan makhraj huruf ra adalah di dekat makhraj huruf nun, yaitu dari punggung lidah yang menyentuh langit-langit atas, li dhahrin adkhalu, yang lebih ke dalam. Nah, huruf ra disebutkan oleh beliau di sini rahimahullahu taala bahwa punggung lidah itu menyentuh ke langit-langit atas. Punggung lidah menyentuh ke langit-langit atas yang bagian dalam. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang mendefinisikan punggung lidah ini. Sebagian di antara mereka menyebutkan bahwa punggung lidah adalah di sisi atas lidah. Jadi misalnya ini lidah kan, ini bagian ujungnya, maka punggungnya itu yang di atas ini. Kalau ujungnya kan sudah maklum, ujungnya itu bagian samping. Nah, kalau punggung kata mereka itu di apa? Di sininya, di atasnya. Nah, di atasnya. Nah, itu. Sebagian juga yang mengatakan bahwa punggung lidah itu bukan di sisi atas, tapi di apa? Di bawah. Nah, di bawah sisi lidah. Kalau punggung kan ya, kalau sisi kan ini, berarti di bawahnya. Nah, di bawahnya. Nah, itu pendapat yang kedua. Nah, adapun sebagiannya juga atau pendapat yang ketiga bahwa mereka menyebutkan, atau para ulama di mazhab yang ketiga ini, mereka tidak membedakan antara huruf ra, lam dan nun. Jadi kata mereka tempatnya sama. Nah, lidah yang menempel itu sama, cuma suara yang dihasilkan yang berbeda. Nah, apa faedahnya? Di antara guru kami menyebutkan bahwa huruf ra atau ketiga huruf ini, ketika kita menyebutkannya, selama dia berasal dari punggung lidah, kemudian hurufnya terucap dengan makhraj yang tepat, kemudian sifat-sifat yang sempurna, maka ini sudah mencukupi. Nah, jadi mau dia di punggung lidah yang bagian atas atau punggung lidah bagian bawah, selama dia masih di ujung lidah, maka ini sudah cukup. Dengan catatan suara yang dihasilkannya jelas, kemudian makhrajnya tepat, serta sifat-sifatnya sempurna, maka ini sudah lebih dari cukup. Seperti itu. Jadi terserah antum mau mazhab yang pertama, kedua, atau yang ketiga, selama masih dalam koridor apa? Ujung lidah. Bisa sampai di sini bisa dipahami? Jadi seperti itu. Nah, kemudian huruf ra ini dia memiliki dua keadaan. Nah, dan masing-masing dua keadaan ini posisi lidahnya berbeda. Maksudnya tetap sama-sama di ujung lidah, tapi
bobot dari lidah itu ada yang terangkat, ada yang ada yang merendah atau rileks. Nah, jadi itu huruf ro dia memiliki dua keadaan. Terkadang dia dibaca dengan tebal, dan ketika menebalkan huruf ro ini juga sebagaimana kita telah sebutkan di pertemuan yang membahas tentang huruf-huruf tebal, yaitu bukan dengan memonyongkan kedua bibir. Nah, jadi ini keadaan pertama, huruf ro yang dibaca tafkhim, tebal, yaitu ketika harokatnya fathah dengan dhamma. Kalau fathah atau dhamma, maka huruf ro-nya wajib tafkhim, wajib tebal. Nah, posisi lidahnya yang bagian belakang itu terangkat. Ini kalau untuk menebalkan huruf ro. Jadi bukan dengan bibirnya maju. Ro, la, khoto. Nah, jadi lidah bagian pangkalnya itu diangkat. Ro. Nah, posisi lidahnya seperti ini. Ini baru ini naik. Antum bisa perhatikan di gambar. Nah, perhatikan di gambar. Nah, kalau huruf ro yang dibaca tipis ketika dia kasro. Ketika dia kasro maka tipis, jadi ri, bukan roi, tapi ri. Nah, kapan dia dibaca tebal? Fathah atau dhamma. Kalau dibaca tipis, kasro. Nah, kalau di riwayat Hafiz mudah. Nah, huruf ro-nya hanya 3 keadaan saja. Nah, kasro atau dhamma, atau fathah. Tapi kalau di riwayat lain itu ada ro yang imalah. Nah, imalahnya ada beragam lagi. Ada imalah kubro, ada imalah sugro, ada taklil. Nah, ini beda-beda. Nah, kalau riwayat Hafiz mudah, insyaallah. Imalahnya hanya ada 1. Bismillahi majriha. Riwayat lain banyak. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian huruf ro di antara sifatnya yang pertama adalah jahar. Udaranya tertahan. Jadi kalau dia sukun atau bertasydid, tidak boleh ada udara yang mengalir. Contoh misal Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Antum coba saja kalau udaranya mengalir. Tidak boleh, tidak bisa. Kemudian yang kedua bainiyah. Yang kedua bainiyah. Sudah berapa kali diulang ini bainiyah? Ibu-ibu, apa itu bainiyah? Suara sedikit mengalir. Nah, suara sedikit mengalir. Jadi bukan Ar-Rahmanir Rahim, bukan. Alirkan dia punya suara Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu. Kemudian dia istifal. Apa itu istifal? Suara tipis atau lidah rileks. Nah, ini kalau keadaannya ketika berharokat kasro. Tapi asalnya, perhatikan, asalnya huruf ro ini nanti kita akan bahas di pembahasan sifat ini, ada pembahasan tersendiri. Nah, ada pertanyaan ini. Kan huruf ro dia boleh dibaca tebal toh? Ketika harokatnya ibu-ibu?
Fathah atau dhammah? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada yang bisa jawab alhamdulillah. Kenapa huruf ro tidak digolongkan kepada huruf-huruf yang isti'la? Nah, huruf isti'la kan hanya ada 7 toh? Nah, kenapa huruf ro tidak masuk padahal dia boleh dibaca tebal? Nah, ada yang bisa jawab? Saya minum dulu. Silakan. Yang santri-santri lama ini mana? Huruf isti'la ada 7. Khussadaqtin qil. Nah, di sini tidak disebutkan huruf ro. Kira-kira apa sebabnya? Ada yang tahu? Orang-orang lama ini masa selupa. Ayo, Rahmat, masih ingat? Abu Aska, masih ingat? Kenapa? Apa sebabnya? Atau ibu-ibu ada yang tahu nggak? Apa sebabnya huruf ro tidak termasuk huruf isti'la? Kan huruf isti'la itu artinya tebal toh, huruf-huruf yang dibaca dengan tebal. Nah, dari huruf-huruf yang tebal itu kita sudah sebutkan sama-sama kemarin. Huruf-hurufnya ada 7 yang terangkai pada kalimat khussadaqtin qil. Nah, di situ enggak ada huruf ro. Apa sebabnya? Kenapa tidak digolongkan kepada huruf isti'la, huruf ro ini? Iya, kalau huruf isti'la huruf lidahnya terangkat. Kalau huruf ro juga yang dibaca tebal, lidahnya terangkat. Ada yang masih ingat? Sedikit lagi. Hampir. Jadi sebabnya para ulama menyebutkan bahwa kalau huruf isti'la itu di keadaan apapun, apakah dia kasra, dhamma atau fathah, maka harus tetap dibaca tebal. Toh? Ini huruf isti'la yang 7. Nah, berbeda dengan huruf ro. Huruf ro dia memiliki 2 keadaan. Nah, di keadaan kasra dia harus tipis. Kalau isti'la tidak boleh. Walaupun kasra harus tetap dibaca tebal. Seperti itu. Jadi itu sebabnya. Nah, kalau huruf ro dia memiliki 2 keadaan. Sedangkan huruf isti'la keadaan apapun dia harus dibaca dengan tebal. Nah, ini pertanyaan yang sering terulang. Nah, begitu juga dengan huruf apa? Huruf lam dan huruf alif. Nah, kalau huruf lam dia dibaca tebal, khususnya di lafaz Allah ketika huruf yang mendahuluinya huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Contohnya misal apa? Rasulullah atau subhanallah. Sedangkan kalau kasra tipis, contohnya apa? Bismillah, bukan dibaca bismillah. Nah, kalau ada yang baca seperti itu, tanya, nah, Syekh pakai riwayat apa ini? Seperti itu. Begitu juga dengan huruf alif. Nah, sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya, huruf alif dia boleh dibaca tebal. Kapan? Ketika huruf sebelumnya isti'la.
Contohnya misal walad-dha. Huruf dha atau huruf dha setelahnya ada apa? Alif. Jadi harus dibaca tebal. Walad-dha, bukan walad-dha. Seperti itu. Kalau sebelumnya tafkhim, maka alifnya ikut. Kalau sebelum alif itu dia tarqiq, tipis, maka alifnya juga tipis. Contohnya apa? Idza jaa. Naam. Idza jaa, bukan idza jaa. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas secara tersendiri lagi ini di pembahasan makhraj sifat insyaallah. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi dari sifat-sifat huruf ra. Yang keempat adalah takrir. Yang keempat adalah apa? Takrir. Apa itu takrir? Bergetar. Nah, bergetar. Nah, cuma di sini harus diperhatikan, harus hati-hati kita, jangan terlalu memperbanyak getaran pada huruf ini. Nah, khawatirnya kalau terlalu banyak getarannya, maka dia akan jadi huruf R. Nah, kalau R Indonesia kan banyak getarannya, ular, lari, lurus, lingkar, pagar. Begitu toh? Nah. Jadi perhatikan huruf ra Arab ini itu getarannya atau takrirnya itu tidak sebanyak takrir yang ada pada huruf R. Nah, sebaliknya juga. Nah, selain kita harus berhati-hati dengan getaran pada huruf ra ini, kita juga harus berhati-hati jangan sampai karena kita khawatir misalnya terlalu menggetarkan huruf ra, hasilnya jadi apa? Jadi hilang getarannya. Nah, kalau jadi hilang, maka huruf ra-nya ini jadi huruf ra-nya orang apa? Orang Inggris. Nah, jadi orang Inggris. Jadi hilang, getarannya hilang. Yang tadinya Ar-Rahmanir Rahim jadi Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini apa namanya? Lebih rusak lagi. Jadi seandainya kalau kita masih kesusahan menyebutkan huruf ra-nya orang-orang Arab, maka pakai atau berusaha saja dengan menggunakan R-nya orang Indonesia. Karena ini lebih mendingan atau lebih dekat daripada huruf R-nya orang-orang apa? Inggris. Nah, khawatirnya nanti kalau antum baca pakai R-nya orang-orang Inggris dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini enggak tahu ini huruf apa. Nah, jadi untuk mengantisipasi, di samping kita memperbanyak latihan, maka pakai dengan huruf R-nya orang Indonesia, karena ini lebih dekat, lebih mendekati. Nah, sambil banyak dilatih seperti itu. Jadi kesimpulannya, huruf ra orang Arab itu pertengahan antara Indonesia dengan Inggris. Tidak terlalu banyak takrirnya dan tidak pula hilang takrirnya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas sampai di sini? Nah. Baik. Adapun cara penyebutannya sudah kita sebutkan tadi. Mau antum punggung yang di pendapat yang menyebutkan punggung itu ada di bagian atas atau bawah.
Yang penting dia harus keluar dari apa? Dari ujung lidah, dari ujung lidah. Dan ujung lidahnya ini menempel di makhraj apa? Menempel di langit-langit. Langit-langit yang dekat dengan makhraj huruf lam dan juga nun, langit-langit yang bagian depan yang dekat dengan gigi seri, gigi dua seri apa, gigi seri atas, gigi dua seri atas, begitu. Nah, kita latihan sama-sama. Jangan lupa ditafkhim ketika fathah dengan dhamma. Baik, kita baca ro. Nah, jangan monyong bibirnya, jangan maju. Ro, ri. Nah, dengar, ri, ru. Tebal, ru, jangan ru, ini tipis. Antum dengar dulu, antum dengar, anda baca ro, dengar ro, ri, ru, afwan, ro, ri, ru, jadi ru, bukan ru. Kalau dibaca ru, tipis itu, belum tebal. Tapi ru, ri, ru. Baik, ulang. Kita baca sama-sama. Ro, ri, lidahnya rileks. Kalau kasro, lidahnya rileks, jangan diangkat, biar dia tidak jadi roi. Tipis, ri. Ulang. Ro, ri, ru, ro, ri, ru, baru. Jangan baru. Nanti huruf ro-nya dibaca tebal di sini, karena sebelum huruf ro fathah. Nanti akan kita sebutkan, insyaallah akan berlalu pembahasannya di sini tentang keadaan huruf ro yang harus dibaca tipis dan tebal. Jadi dia ada pembahasan tersendiri yang beliau sebutkan di sini di babur ro'at. Nah, ulang. Ro, ri, ru, baru. Nah, antum dengar baru. Nah, antum dengar suara ana bagaimana? Dengar dulu, simak. Ro, ri, ru, baru. Nah, jadi apa? Ro yang ada setelah ba itu tebal, baru. Ini tipis, tebal. Kalau tipis, misalnya apa? Ro, ri, ru, ir. Ro, ri, ru, ir. Nah, itu tipis. Kalau tebal, ar. Ro, ri, ru, baru. Ro, ri, ru, bir. Ro, ri, ru, ar. Nah, sama-sama ulang. Ro, ri, ingat jangan terlalu banyak takrirnya. Ri, ru, baru. Ar, ir. Jangan ir, tebal itu. Ir. Nah, lidahnya rileks. Ir, ur. Nah, ini tebal. Ulang. Ar, ir, ur. Kemudian aru, ari, aro,
iro, uru, iri. Ulang. Iro, uru, iri. Nah, tipis. Ulang satu kali lagi. Ro, ri, ro, ri, ru, bar, ar, ar, ir, ur, aru, ari, masih ada yang tebal. Ulang. Aru, ari, jangan ari, ari. Enggak ada Bang Ari di sini. Ulang. Coba tahu beliau dengar tuh. Ulang. Aru, ari, ri, ri. Belum. Ri. Nah, aru, ari. Ulang. Aru, ari. Ulang. Ari, aro, iro, uru, iri. Nah, jadi banyak dilatih. Nah, terlebih kalau huruf ro-nya ini bertasydid, nah, maka ini perlu diperhatikan lagi kalau dia bertasydid. Nah, apalagi kalau bertasydid terus kasroh. Nah, contohnya apa? Misalnya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, jadi kalau tidak terbiasa, biasanya dia jadi min syarri ma syarr. Nah, padahal min syarri. Nah, kalau tidak terbiasa jadi syarri. Dia harus syarri. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, seperti itu. Jadi banyak dilatih. Di rumah itu banyak latihan. Nah, kalau bisa huruf Indonesia itu alfabet Indonesia diganti jadi huruf Arab. Nah, untuk melatih lisan. Ini enggak mengapa insyaallah. Ulang, terakhir satu kali lagi. Ro, ri, ru, bar, ar, ir, ur, aru, ari. Masih ada ari. Laisa ari. Nah, sudah bilang tadi kalau masih susah pakai Indonesia jo. Ari. Ri. Nah, aro. Afwan. Aru. Ari. Laisa ari. Aro. Iro. Uru. Iri. Nah, banyak dilatih insyaallah. Baik, jelas sampai di sini? Baik. Kita lanjut lagi. Qala an-Nazim rahimahullahu taala. Kita masuk di bait yang ke-16. Wa-ta'u wad-dalu wa tamin huwa min 'ulyas sanaya. Nah, berhenti di situ.
sambungannya was-safiru mustaqim, tapi itu sudah masuk ke huruf yang lain. Baik. Jadi kata beliau wat-ta'u, dan huruf ta, wad-dalu, dan huruf dal, wat-ta, dan huruf ta, minhu wa min ulyas sanaya. Maka mereka bertiga ini keluarnya dari ujung lidah. Ujung lidah ulyas sanaya, dari ujung lidah yang menjadi dasar dari dua gigi seri dan dari dasar dua gigi seri atas. Nah, saudara-saudariku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bait ini Imam Ibn Jazari rahimahullah taala menjelaskan kepada kita semuanya tentang tempat keluarnya tiga huruf sekaligus. Tempat keluarnya tiga huruf sekaligus. Jadi tiga huruf ini dia tinggal di kamar yang sama. Nah, tempat keluarnya juga di satu pintu. Di mana itu? Beliau sebutkan di sini ujung lidah. Ujung lidah yang menempel di gigi seri atas. Nah, atau menempel di pangkal dua gigi seri atas. Pangkal dua gigi seri atas. Nah, jadi itu cara menyebutkan ketiga huruf ini, yaitu dengan menyentuhkan lidah ke bagian belakang pangkal gigi seri atas. Jadi bagian belakang ini, bukan bagian depan. Bagian belakang. Pangkal itu akar gigi seri atas yang berdekatan dengan gusi. Nah, jadi menempel di situ. Nah, tiga huruf ini cara menyebutkannya sama, hanya dibedakan oleh sifat dari masing-masing huruf. Nah, huruf yang pertama adalah huruf to. Huruf pertama adalah huruf to, sebagaimana yang beliau sebutkan wat-ta'u. Nah, disebutkan di kitab juga yang dimaksud dasar gigi adalah gigi yang berada di dekat daging tempat tumbuhnya gigi, di gusi. Nah, darinya keluar tiga huruf. Huruf to, dal, dan juga ta. Nah, huruf to sifatnya yang pertama adalah jahar, udaranya tertahan. Nanti beda dengan huruf ta ini. Kalau huruf ta, udaranya mengalir. Nah, ini yang membedakan antara to dengan ta. Kalau to, dia jahar, udaranya tertahan. Kemudian yang kedua, syiddah, suaranya tertahan. Yang ketiga adalah itbaq. Anda masih ingat apa itu itbaq? Suara sangat tebal. Nah, jadi ketebalan huruf itu dia bertingkat-tingkat. Dan yang berada di tingkat pertama itu itbaq, huruf-huruf yang itbaq. Nah, itbaq dan isti'ala ini ada perbedaan. Ringkasnya, kalau itbaq ini artinya suara sangat tebal. Kalau isti'ala artinya suara tebal. Nah, jadi dari sisi ketebalan
huruf itbaq dan huruf isti'la itu ada perbedaan sedikit. Istilah mudahnya itbaq ini adalah kakak dari isti'la, seperti itu. Nah, apa saja huruf yang memiliki sifat itbaq? Nanti akan kita lalui juga insyaallah pembahasannya di sini. Tapi kita sebutkan secara umum, huruf yang memiliki sifat itbaq itu ada 4. Huruf ta, dha, sa dengan dhad. Nah, huruf sa, huruf ta, dha, sa dengan dha. Nah, jadi 4 huruf ini dia lebih tebal lagi daripada huruf yang hanya memiliki huruf sifat isti'la. Kan tetapi para ulama menyebutkan bahwa seluruh huruf isti'la, seluruh huruf itbaq itu sudah pasti isti'la. Seluruh huruf itbaq itu sudah pasti isti'la. Kan tetapi tidak semua isti'la itu itbaq. Nah, karena huruf isti'la yang tersifati juga dengan itbaq hanya ada 4. Sudah kita sebutkan tadi. Nah, berarti kalau kita perhatikan sisa dari huruf yang tidak tersifati dengan itbaq itu ada berapa? Ada 3. Huruf apa itu? Huruf kha, gha dengan qaf. Nah, huruf kha, ghain dengan qaf. Nah, bahkan para ulama menyebutkan bahwa di antara huruf hijaiyah yang jumlahnya ada berapa? 28. Kan ini tingkatnya berbeda-beda, maksudnya tingkat ketebalannya berbeda-beda. Dan yang menduduki posisi pertama itu huruf ta. Nah, jadi boleh dikata atau boleh dibilang bahwa huruf yang paling tebal dari seluruh huruf isti'la, huruf hijaiyah itu adalah huruf ta. Nah, ini disebabkan karena yang pertama, huruf ta ini dia mayoritas sifatnya ini mayoritas sifatnya itu kuat. Nah, di antaranya yang kita sudah sebutkan tadi, jahar itu termasuk sifat huruf yang kuat, syiddah juga seperti itu, itbaq terlebih-lebih. Nah, jadi itu 3 sifatnya. Yang pertama jahar, syiddah, itbaq, dan yang keempat apa? Qalqalah. Apa itu qalqalah? Memantul. Nah, definisi singkatnya itu memantul. Nah, qalqalah juga dia bermakna goncangan. Baik, seperti itu. Kita azan dulu insyaallah, setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man wala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya dari makhraj yang sama dengan huruf ta yaitu huruf dal. Nah, huruf dal. Jadi cara pengucapannya masih sama, yaitu dengan apa? Menyentuhkan ujung lidah ke bagian belakang pangkal gigi seri atas. Nah, adapun huruf dal sifatnya yang pertama adalah jahar, udaranya tertahan. Yang kedua syiddah, suaranya tertahan. Yang ketiga istifal, lidah rileks atau suara tipis. Dan yang keempat adalah qalqala. Nah, keempat adalah qalqala. Baik. Kita lanjut di huruf ta. Cara menyebutkannya sama. Adapun sifatnya huruf ta adalah hamas. Apa itu hamas? Lawan dari jahar. Apa? Udara mengalir. Nah. Yang kedua syiddah. Suaranya tertahan. Dan yang ketiga adalah istifal. Suaranya tipis. Seperti itu. Nah, hal yang harus kita perhatikan dari sifat hamas yang ada pada huruf ta ini, yaitu jangan berlebihan. Jangan berlebihan di dalam menghembuskan udara. Nah, di saat kita mengucapkan huruf ta. Nah, jadi hamasnya itu tidak terlalu kuat dan tidak pula sampai hilang. Jadi dia pertengahan. Jangan dibaca apa? Misalnya apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, bukan begitu. Bukan tabbat yada. Ini yang termasuk berlebihan. Ini yang termasuk apa? Berlebihan. Kenapa? Kalau dia hamasnya seperti itu, maka dia akan menghasilkan huruf baru. Nah, menghasilkan huruf baru. Jadi dia sedikit. Tabbat yada. Nah, tabbat yada. Bukan tabbat. Nah, yang apa? Yang benar insyaallah tabbat. Nah, tabbat. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat. Bukan wa idza an-nujumu kadarat. Jadi wa idza an-nujumu kadarat. Kadarat. Tabbat. Tabbat. Sedikit. Tabbat yada. Nah. Tapi perhatikan, ketika kita menghamaskan huruf ta ini, jangan sampai jeda untuk kita menghamaskan ini jadi panjang. Contohnya apa? Tabbat yada. Jadi suara udara yang mengalir itu bersamaan keluar ketika lidah itu sudah tertahan. Kan dia mengalir karena aliran lidah itu kan tertahan. Jadi itu udara yang dihasilkan itu yang dikasih keluar, yang kita keluarkan. Jadi langsung tabbat, bukan tabbat yada. Kalau seandainya jedahnya panjang, nah maka dikhawatirkan itu bukan hamas, tapi apa? Qalqalah.
Nah, ini kasusnya sama dengan kaf kemarin. Jangan Allahu Akbar, langsung keluarkan Allahu Akbar. Ini juga tabbat yada, bukan tabbat yada. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Kita praktek dari huruf to dan sampai huruf ta. Baik. Kita baca sama-sama. To, tebal. Bukan to, laisa to, 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 bukan to, to. Jangan monyong bibir. Perhatikan. To, to. Bedakan to dengan to. Anda sudah sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, huruf yang tebal itu suaranya bergema, bergema. To, bukan to. Kalau to itu masih tipis, tebalnya itu belum tepat. Nah, yang tepat insyaallah to, sama-sama to, tui. Tui ini juga tebal, bukan ti. Bukan pula tui, la, tui. Tui, tu. Ulang. To, tui, tu, batu. Batu, bukan batu, la, batu. Perhatikan bibir. Ulang, sama-sama. To, tui. Perhatikan bibir, rahangnya ditarik. Tui, bukan tui. Ada yang begitu, banyak. Tui, bibirnya dia kasih maju. Tui, laisa tui. Jangan lupa lidah, pangkal lidahnya diangkat. Ini yang menjadikan suara yang dihasilkan itu jadi tebal. Nah, ulang sama-sama. To, tui, tu, batu. Qalqalahnya juga karena dia huruf tebal, maka dia ikut kepada sifat dari huruf ini. Jadi batu, bukan bate. Nah, yang rajih insyaallah batu, seperti itu. Jadi contohnya apa? Di dalam Al-Quran, inna batasha rabbika lasyadid. Inna batasha rabbika lasyadid. Batasha. Inna batasha. Bukan batu. Qalqalahnya di dalam. Sama dengan qaf, aku. Po-nya juga begitu. Aku. Jangan ate. Nah, lagi. To, tui. Jangan tui. Perhatikan posisi bibir anak. Tui. Banyak dilatih. Makanya anak selalu ulang, huruf-huruf tebal itu harus banyak dilatih. Banyak dilatih ini huruf-huruf tebal. Antum di motor, atau perjalanan ke kebun, ini banyak dilatih. Bibir ini harus dibiasakan. Nah, karena kalau tidak dibiasakan ya
tidak akan ada perubahan. Nah, harus banyak dibiasakan, banyak latihan walaupun hanya sendiri. Baik, lagi to, toi, toi. Bedakan ti dengan toi. Ulang, to, toi, tu, bato, ato, itu, uto, aku, ati, ati. Ulang. Memang paling boleh dibilang rumit ini, tapi kalau kita banyak latihan, banyak berdoa, insyaallah mudah. Aku, aku, ati, ato, itu, utu, iti, iti. Nah, banyak latihan ini huruf to yang kasroh. Nah, berikutnya huruf da. Nah, perhatikan. Sekarang huruf da. Perlu kita perhatikan, huruf da ini berbeda dengan huruf d. Huruf dal berbeda dengan huruf d-nya Indonesia. Kalau huruf dal itu posisi lidahnya menempel di apa? Pangkal gigi seri atas. Kalau huruf D itu menempelnya di langit-langit yang bagian tengah. Nah, jadi kalau baca huruf dal bukan da, tapi da, da, di, du. Nah, antum simak dulu perbedaan antara D dengan dal. Yang anda baca ini huruf D, da, di, du. Nah, ulang, perhatikan, simak baik-baik. Da, di, du. Nah, ini D. Sekarang da, da, di, du. Antum bisa membedakan? Ulang, simak baik-baik. Da, di, du. Dengan da, di, du. Dada dengan dada. Didi dengan didi. Dudu dengan dudu. Beda kan? Bisa bedakan? Nah, dada dengan dada. Kalau dada itu dede. Kalau dada itu dal. Jelas sampai di sini? Baik. Ulang. Da, sama-sama. Da, da, di, du, bad. Nah, ini qalqalahnya, pantulannya itu ke, imala. Jadi bukan bado atau badi atau bada, tapi bad. Nah, ke, miring, miring antara apa? Kasroh dengan fathah. Ulang. Da, 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 di, du, bad, ad, id, ud, adu, adi, ada, ida, udu, idi. Ulang sama-sama. Adu, adi, ada, ida, udu, idi. Nah, jangan ada, ida, udu, idi, tapi adu, adi, ada, ida, udu, idi. Nah, seperti itu. Satu kali lagi. Da, di, du, bad, ad, id, ud, adu, adi, ada, ida, udu, idi. Nah, jelas sampai di sini?
Banyak latihan. Terakhir huruf ta. Ta sama-sama ta. Jadi tetap ada hamasnya ketika dia berharokat, tapi kalau dia sukun maka lebih nampak lagi hamasnya. Nah, ulang. Ta, ti, tu, bat. Nah, dia kalau dirasa pakai tangan itu ada aliran udara yang mengalir. Ta, ti, tu, bat. Nah, ulang sama-sama. Ta. Jadi jangan ta, ti, tu. Kalau seperti itu sama dengan T Indonesia. Ulang. Ta, ti, tu, bat, at, it, ut, atu, ati, ata, ita, utu, iti. Nah, kita mulai dari huruf ro yang ikhwan dulu, setelah itu yang akhwat. Nah, jadi yang ibu-ibu diam dulu, disimak. Taib, sama-sama. Ro, ri, ulang. Ibu-ibu diam dulu. Ro, ri, ru, ar. Sebentar. Nah. Ulang. Ro, ri, ulang. Ri, ru, ar, ir, ur, aru, aru, ari, aro, iro, iro, uru, iri. Nah, huruf to sekarang. To, jangan monyong bibir. To, ti, tu, batu, ato, itu, uto, atu, ati, ato, itu, utu, iti. Nah, bibirnya jangan jangan iti. Nah, iti. Jangan iti. Nah, berikut huruf dal. Da, di, du, bad, ad, id, ud, adu, adi, ada, ida, udu, idi. Nah, berikutnya huruf to, huruf dal. Huruf ta. Ta, ti, tu, at, it, ut, atu, ati, ata, ita, utu, iti. Berikutnya ibu-ibu sama-sama ya. Ro, ulang. Ro, tebal. Ro, ri, ru, bar. Taib. Ar, ir, afan tipis. Ar, ir, ur, aru, ari, aro, iro, uru, iri. Nah, tipis. Berikut huruf to.
ti, ti, tu, batu, batu. Apa namanya? Qalqalahnya di dalam. Maksudnya apa ya? Pantulannya itu serasa di dalam mulut. Nah, ato. Jadi bukan hanya ato. Baik. Ulang. To, ti, tu, bato, ato, itu, uto, atu, ati, ato, itu, utu, iti. Baik, huruf dal. Da, di, du, bad, ad, id, ud, adu, adi, ada, ida, udu, idi. Bahasa Indonesia udu dulu apa? Gorontalo ini? Apa? Tikus Tikus kecil. Betul? Oh, tikus besar. Kalau tikus kecil apa? Nah, berikutnya huruf ta. Ta, ti, tu, bat. Bagus. At, it. Huruf tanya tipis. It, ut, atu, ati. Jangan kebalik, huruf tanya jadi to, huruf to jadi ta. Ulang. Atu, ati, ata, ita, utu, iti. Baik. Jelas sampai di sini insyaallah ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan insyaallah 4 huruf dan ini dilatih di rumah. Kemudian yang lainnya itu di merojaah kembali. Nah, jadi jangan sampai pelajaran yang sebelumnya jadi lupa. Harus dilatih semuanya supaya lidah lebih terbiasa dengan huruf yang benar insyaallah taala. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Silakan. Huruf apa? Huruf apa? Huruf apa itu? Semua huruf. Kalau kasroh, para ulama menyebutkan itu lidahnya apa? Lidah. Yaitu supaya rahangnya dikebawakan. Rahangnya ditarik. Ri. Kalau fathah kan dibuka. Ro. Hah? Tidak, ri, begitu, ri. Untuk latihannya, ini untuk latihannya, antum apa? Seperti orang nyengir saja, ri. Tahu nyengir tuh? Ri. Tapi lebih bagus rahang yang ditarik, ri. Iya, enggak tergantung hurufnya apa. Ri. Yang penting mau DP gigi tabakul apa atau tidak, yang penting rahangnya tarik ke bawah, ri. Atau bibirnya kasih pecah, ri.
Nah, kasrah itu artinya kan pecah loh. Nah, kalau fathah artinya terbuka. Kalau dhamma itu terkumpul. Ro, ri, pecah tak? Ri, ru. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Kalau nggak ada lagi kita cukupkan insyaallah. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bihadzal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.